Walaupun minimal niatnya adalah cuma menghadirkan sosok pemangku jabatan yang soleh. Ya. Padahal aslinya memperbaiki pemerintahan itu ya segala-galanya, ya, memperbaiki sistemnya, ya, eh, apa menyeleksi orang-orangnya, ya tidak. Ya, ini juga kembali kepada sistem ya. Sebenarnya sistem yang baik itu nggak semua orang bisa mendaftarkan diri, ya. Mendaftarkan diri itu harus ya istilahnya kesolehannya itu dalam nilai-nilai yang diterima ya 7, 8, 9, 10, ah itu bisa ya itu baru itu sistem pemerintahan yang baik, bukan yang satu nilai ibadah akhlaknya 9, yang satu cuma 2 nilainya atau 3 atau 5 karena punya duit boleh ya. Ini sistem yang tidak benar dalam pemerintahan ya. Maka dalam hadis dikatakan memperbaiki pemerintahan itu termasuk afdalul jihad. Ya. Afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya. Ini kalau dipahami secara umum adalah sebaik-baik jihad adalah kerja memperbaiki sistem pemerintahan. Walaupun tidak utuh, yang diperbaiki baru bagaimana bisa menghadirkan pemimpin yang soleh. Ya. Yang namanya jihad ya, ya bisa terrealisasi, bisa, tujuan target-targetnya bisa terrealisasi, bisa enggak terrealisasi. Ya, ibaratnya terrealisasinya kalau yang kita inginkan jadi pemimpin. Ya. Atau enggak terrealisasi belum jadi pemimpin. Ya. Jihad itu berarti ya, sebuah tadi ibaratnya seperti ala innaha qurbatul lahum. Ya. Karena itu qurbatul lahum, sebuah bentuk pendekatan manusia kepada Allah. Ya. Maka jangan pernah berpikir kalau calon yang diajukan jadi, wah berarti dakwah kita ini menang ya. Dakwah kita ini insya Allah ya. Oh kalau nggak jadi, oh berarti udah gagal. Gitu. Ya. Dan itu juga ya. Cara Allah menangkan dakwahnya itu ya bisa dengan mensukseskan orang yang diajukan itu memang jadi pejabat ataupun dengan cara yang lain yang kita nggak tahu. Ya. Inilah yang menjadi keuntungan besar bagi orang-orang beriman ketika terlibat dalam amal sia-sia, ya, yaitu visi misinya. Ya. Adalah kalimatul haqqin inda sultanin jair. Ya. Artinya memperbaiki. Ya. Karena memperbaiki sistem pemerintahan itu dampaknya itu jutaan manusia. Ya. Beda dengan yayasan. Kalau yayasan paling 100 orang, 200 orang. Ya. Sehingga sudah seharusnya ya mauqif imani. Ya, kalau mauqif imani menang alhamdulillah, ya. Enggak menang husnudzan kepada Allah. Mungkin Allah punya cara yang lain memenangkan dakwah ini, ya. Itu yang disebut di surat Al-Hadid, ya, likaila ta'sau ala ma fa'atakum wa la tafrahu bima atakum. Ya. Tapi kalau menang berarti Allah mendukung dakwah kita. Kalau nggak menang, Allah nggak mendukung dakwah kita. Nah, itu bukan islahul hukumah namanya, itu islahul siasah itu namanya. Nah, itu betul-betul bukan amal, itu amal siasi bahat namanya itu ya. Gerakan politik murni. Kita kan namanya amal siasi da'awi ya. Amal siasi yang tujuannya dakwah ya. Cara Allah menangkan dakwah itu dengan macam-macam. Kita tidak bisa mengatakan Nabi Ibrahim itu gagal ya, ya. Ya, niatnya memperbaiki pemerintahan, malah dia ditangkap, dibakar gitu ya. Padahal justru ketika Nabi Ibrahim dibakar, itulah cara Allah menangkan Nabi Ibrahim. Ya. Yang pada akhirnya Namrudnya ditumbangkan oleh Allah. Ya. Oh Nabi Musa dikejar, Nabi Musa dikejar-kejar, sepertinya gagal. Ya. Dikejar-kejar, mau ditangkap, innala mudrakun katanya. Tapi justru situasi itulah yang akhirnya membuat ya, Fir'aun ditenggelamkan oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini termasuk salah satu urgensi ilmu ya dalam berbagai macam amal ya, amal soleh manusia, terutama amal soleh dalam siasi ya. Ya, kalau tidak dipahami seperti itu ya akhirnya menganggap waduh itu capek begini sia-sia ini. Oh kita udah berinfak sekian ya. Siapa yang akan jadi, siapa yang harus mengeluarkan duit, semua jadi permasalahan. Ya. Padahal ya saudara kita atau ustadz kita yang dicalonkan itu ya, ya, ya dia sendiri sebetulnya hanyalah orang yang lebih menerima amanah yang lebih besar. Sebetulnya semua orang beriman dalam amanah yang sama. Beda bobot aja. Ya. Yang dicalonkan itulah bobotnya yang lebih apa 5 kali lipat apa 10 kali lipat. Ya. Padahal semua sama. Ya kalau semua sama, ya nggak mungkin dalam amal siasi da'awi itu orang beriman mengatakan kita yang capek-capek nanti dia yang jadi ya. Ya, ya. Ya, kita capek selalu itu nggak dapat apa-apa. Kalau dia nanti dapat ya dapat fasilitas ini, fasilitas itu dan seterusnya. Ya, padahal mereka yang diamanahkan itu, ya, kalau boleh, ya, nah mereka diamanahkan dengan penuh keikhlasan, ya, penuh tanggung jawab. Itu kalau boleh dia nolak, ya. Wah jangan saya dong, yang lain aja. Tapi karena harus ada akhlak yang namanya sami'na wa ata'na, maka dia harus menerima. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin fi jami'il buldan wa fi hadzal balad wa fi Filistin wansurhum nasran aziza بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ya, Afwan, langsung izin. Mangga Bunda, silakan. Baik, demikian jamaah kajian Kamis sore bersama Bunda, semoga memberi manfaat yang banyak dan mengobati berbagai luka seandainya itu ada ya dalam saat-saat ini gitu ya. Dan semoga kita semakin tahu tentang urgensi ilmu dan tidak merasa capek, tidak merasa sudah cukup ya untuk terus belajar katanya. Supaya jangan kita menjadi al-a'rab, orang-orang yang jahil, orang yang jahil dalam ilmu dan aplikasi ilmu itu sendiri. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kajian sore ini. Walaupun minkum, kita akhiri dengan doa khawatir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.